Kalau yang lain lagi tapi kan nyaman tak. Ada yang bawa kan? Rindu disiketok. Dan kemudian Rasulullah SAW tadi 3 hari 3 malam di atas Jabal Sur, kemudian turun ke Madinah Rasulullah SAW. Macam mana bayangkan saja zaman dulu dakwah yang Rasulullah SAW pertama kali, baik dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian setelah itu secara terang-terangan, yang mana di ketika itu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq lah orang yang pertama kali masuk Islam. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini setelah Rasulullah, kata Rasulullah saya akan tidak dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq apakah mau ikut? Kemudian langsung mengucapkan kalimat syahadat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq berhijrah, bukan berhijrah, ternyata ke negeri Syam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini bermimpi pada malam atau di mana? Di Syam sana. Mimpinya apa? Mimpi matahari dan bulan jatuh ke pangkuannya. Matahari dan bulan jatuh ke pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah bermimpi tersebut ditanyakan dengan kulitarah di sana kan, apa mimpi takwil mimpi saya ini? Katanya di tempat kamu akan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul dan engkau akan beriman kepadanya. Itu tadi cerita daripada seorang wanita kepada mimpi yang dimimpikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq tadi itu. Setelah datang ke sini ke Mekah, balik daripada perniagaan, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjumpa dengan Rasulullah SAW, yang mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang pintar kan? Tidak pernah minum-minuman, tidak pernah berzina, tidak pernah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan terpelihara daripada perbuatan jahiliyah di zaman dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini. Kemudian dia pun langsung mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi pertama kali yang masuk Islam di Mekah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang tua. Yang perempuan, siapa yang perempuan? Tentulah istrinya. Siapa? Istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang anak-anak siapa? Ali. Sayyidah Ali. Yang hamba saya siapa tuh? Bilal. Sayyid Harisah bin Harisah dulu. 3 orang inilah yang pertama kali masuk dalam Islam, dan lain-lainnya juga. Teman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sempat mengajak kawan-kawannya seperti Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan lain-lainnya atau ikut bersama Rasulullah, ikut masuk Islam dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Waktu itu kan diajak oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena zaman dulu itu masih Abdurrahman bin Auf orang yang paling kaya di Mekah sini kan, perniagaannya tuh banyak berniaga, kemudian kemana-mana perniagaannya tuh. Kemudian kawan-kawan yang berniagaan ini sama-sama dia mengajak untuk masuk Islam. Jadi masuk Islam lah Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, bin Awam, itu kan banyak sahabat-sahabat yang bersama Rasulullah masuk Islam. Dan dengan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar di zaman itu kan. Jadi masuk Islam lah mereka. Sedangkan kita ini masjid pura-pura yang ada di Mekah sini. Masjid Imam. Ini masjid pura sini. Sini digaji oleh Raja Arab Saudi, dapat 100 riyal per bulan. Karena kita belajar di sini, dapat gaji di sini, dapat 100 riyal 1 bulan. Ini anak saya semalam Muslim, dia belajar di Masjidil Haram. Dia semalam naik ke dengan kita. Jadi sekarang ada sekolah di pagi hari. Jadi pas zuhur dia balik ke hotel kita. Kalau ada dapat apa-apa boleh. Dengan dia boleh. Dengan saya boleh. Dengan saya ada apa-apa boleh. Dan mungkin jemaah terkejut hari ini kenapa saya ada di sini, karena menggantikan Ustaz Khalid, katanya tidak enak pada juga Ustaz Khalid itu macam demam dia. Saya pun kadang saya cakap demam beberapa hari itu pas kerja, kemudian demam. Tapi alhamdulillah sekarang sudah oke lah, alhamdulillah. Sudah sekali lagi yang macam demam dia. Jadi saya gantikan juga untuk ya hari ini insyaallah. Dan sampai kita sama-sama insyaallah. Ada apa hal boleh bagi tahu Ustaz Yunus ataupun saya juga insyaallah. Pemandangan sejalan yang jalan boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk
alhamdulillah ya mana kita sudah dekat dengan bumi Arafah. Dan alhamdulillah yang mana bumi Arafah ini di luar daripada tanah haram Mekah, jauh tanah haram Mekah. Dan bumi Arafah ini salah satu bumi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berwukuf di sini mengerjakan ibadah haji. Jadi siapa yang berwukuf di sini, maka maknanya orang itu terpilih dipilih Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang yang dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Arafah ini untuk mengerjakan ibadah haji. Siapa yang datang ke Arafah mengerjakan ibadah haji yang dalam hadis disebutkan qayyum maulatu ummuhu, dia lahir, dia setelah mengerjakan haji maka dia seperti anak yang baru dilahirkan. Maknanya tidak ada dosa lagi. Itu orang-orang yang di Arafah ini, orang yang pergi haji kemudian balik kampung 40 hari doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kan selama dengan orang haji kan, kiri kanan kan, doakan saya. Di sunnah nih, kita doakan karena orang yang datang haji itu berdoanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Di sunnah Rasulullah kalau orang datang haji bersalaman, kita doakan supaya apa? Supaya kita datang ke sini juga. Jadi orang yang apalagi tahun-tahun yang akan datang pergi haji susah sangat. Di Brunei saja berapa tahun baru dapat haji. Kalau mendaftar sekarang dapat setahun 2 tahun dapat, nggak dapat kan? Dulu mana ada macam itu kan? Dulu senang saja daftar tahun daftar itu juga berangkat. Sekarang susah sedikit. Karena peraturan kerajaan Arab Saudi seperti itu. Apalagi di Indonesia lagi lama, Indonesia 20 tahun lebih. Indonesia mungkin 25 tahun, 30 tahun sudah dapat haji. Kalau orang sudah berumur sudah dapat lagi terus. Umur sudah 40 tahun sudah, 40 tahun, 45 tahun umur baru daftar haji. Kemudian menunggu 20-30 tahun tunggu di alam barzah aja lagi kan. Pergi haji. Itu tuh tenaga kurang. Umrah saja dulu. Nah ini sempadan tanah Arafah nih, sempadan tanah Arafah. Insyaallah kita akan menuju di mana tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Arafah salah satu tempat juga wukufnya para anbiya di zaman dulu. Sampailah Nabi Adam, sampai ke sini Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi siapa lagi? Nabi yang lain kan. Semua datang ke sini untuk mengerjakan ibadah. Jadi bumi Arafah ini bumi anbiya, buminya para nabi-nabi berwukuf sampai sekarang dan sampai salafus saleh, sampai kita ini tabi'in, sampai kita ini salafus saleh, sampai orang-orang sampai kita ini dapat merasakan berdiri di bumi Arafah ini tempat buminya para anbiya dan tempat itu tempat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sebutkan kalau engkau pergi ke Arafah hendaklah kata Rasulullah pergi ke tempat di mana wukuf kata Rasulullah SAW. Jadi kalau sekarang ini insyaallah di mana tempat Rasulullah wukuf kita ke sana sekarang insyaallah. Karena di sana tempat itu tempat yang mustajab doa. Di mana tempat kawasan tujuh tempat di mana turunnya ayat yang terakhir yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nikmati di bawah bumi Arafah, di bawah Jabal Rahmah. Adapun Jabal Rahmah sendiri namanya adalah Jabal kasih sayang, Rahmah kasih sayang, Rahmah kasih sayang, Rahim sama. Kemudian kenapa dinamakan Jabal Rahmah? Karena di sana tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nabi Adam terdekat dari Allah Subhanahu wa taala daripada surga ke bumi ini karena membuat satu kesalahan, satu kesilapan saja. Dan hikmahnya Nabi Adam di Allah Subhanahu wa taala, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Siapa khalifahnya? Ya, Nabi Adam. Manusia kita sekarang ini menjadi khalifah, menjadi apa namanya? Pemimpin di permukaan bumi ini. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, kita makhluk yang sempurna fi ahsani taqwim. Kita manusia yang sudah Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna sebaik bentuk dan kejadian kita. Syukur alhamdulillah kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau macam ke bawah saja kan. Kalau lah hidung ke atas macam itu. Kalau hujan Masuk hujan. Tapi ke bawah macam mana? Jadi hujan pun dapat, boleh.
Nah, jadi memang sebagus-bagus bentuk kejadian Allah Ta'ala jadikan kita ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagus-bagus makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Arafah tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Mana karena Nabi Adam diturunkan di India oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah maknanya nenek, kemudian sampai sekarang maknanya adalah Jeddah. Di mana pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa adalah di Arafah ini, di bawah Bukit Jabal Rahmah. Di bawah Bukit Jabal Rahmah, bukan di atas Bukit Jabal Rahmah. Naik ke atas untuk apa? Untuk melihat-lihat keadaan saja itu. Kiri kanan lihat. Banyak yang berbatu. Boleh bergambar di atas, boleh. Jangan simpan kertas, ada yang sirik. Ada yang sirik lagi simpan kertas. Kemudian insya Allah jauh ini. Jauh. Boleh itu ada tulis terus itu. Dari sini kita berjalan nih, mungkin nih. Sini boleh kan? Ada shortcut nggak? Jauh masih deh. Ataupun turunkan saya dulu. Oke, kita turun dulu nih. Sama-sama kita ke arah Jabal Rahmah di bawah itu insya Allah. Berapa lama sini aja? Cukup ada bentar betah. Setengah jam insya Allah dibagi waktu sini. Ada. Kita sama-sama ke Jabal Rahmah. Mungkin ada yang mau belajar bukit, ada yang mau gambar di sana. Kita sama-sama tempat untuk ke Jabal Rahmah nih. Oh ya? Enggak, Pak. Oke, kita turun. Oh, pintu belum dibuka. Oh. Untuk kebab. Sama-sama jalan. Ya, kumpul. Sama jalan. Turunkan Bobek yang barat kan. Turunkan Bobek. Sian dia ya. Oh, dia mohon. Parklah. Tikar semayang. Itu tuh memang kopi kopi. Nanti ke mana? Mana kita yang mana? Jalan ke stasiun. Yang jauh. Ada tuh kan kita depan sana jauh deh. Kembali ke atas. Itu kan di atas serap kembali ya. Aduh, tandanya bisa. Ini kan pas sama kuning ya. Pas di kuning. Pas satu ada logo Brunei. Pas ini ada logo Brunei. Asal ada bendera. Nah, ikut bendera, tak bendera spanduk. Tahu. Siapa nama Ustaz apa tadi? Abdul Ghani. Ada satu bilang Ustaz Wahyu, dia bilang Ustaz Abdul Ghani ganti. Dia habis. Ustaz Wahyu namanya kan? Iya. Tadi dia bawa saya ke itu ke Taif. Oh, ke Taif. Kali pertama ini terbelah tempat sejarah-sejarah. Iya. Ya. Saya ada baca buku sirah Rasulullah, ada baca. Tapi bila baca buku kan mau lihat tempat mata. Itu kali pertama kami ke Taif. Oh. Kita yang pergi Taif. Itu satu keluarga. Ya Allah. Ini anak saya, ini istri, saya anaknya. Oh, ya. Kemana lagi sana. Iya. Apa di Putih? Satu keluarga di Taif. Satu keluarga. Dia mau mobil. Ada rencana ke Hudaybiyah, tempat Hudaybiyah, hotel Hudaybiyah.
ada lagi nih. Ada mau kalau mau sih bawa. Ya, ya. Boleh. Saya mau melihat tempat sejarah. Pasal saya ada baca sejarah. Saya suka baca sejarah, tapi itulah. Saya suka sejarah. Bagus. Ini kan bukanlah dikatakan umat kalau tidak tahu sejarah. Betul. Bukanlah umat kalau tidak tahu Rasulullah perjuangannya dan sahabat-sahabatnya. Tapi kurang cintanya kan? Kurang cintanya itulah. Bila sudah baca, jadi meningkatkan keimanan. Macam kita tidak lihat rupa Nabi, tapi iman kita. Iman kita ada. Dengan sejarahnya ada lebih kita lagi menghayati perjuangannya, susah payahnya. Kalau tanpa Nabi kita belum tahu Islam atau belum tahu surga. Belum tahu udah dapat. Itulah sejarah. Dari sejarah juga mengajar saya dan anak-anak keluarga sudah mencintai Rasulullah. Itulah saya sebagai seorang ayah, saya mendidik anak supaya kenal sejarah Rasulullah. Beli buku-bukunya, share ilmu-ilmunya yang saya tahu, apa yang saya tahu. Betul, bagus tuh. Ya, insyaAllah, insyaAllah. Bagaimana kita ini? Masya Allah. Macam apa? Macam saya ada baca sejarah Adas orang pertama. Jadi bila tempat itu kan macam bila saya ada baca buku. Jadi bila baca buku itu Ustaz, macam mau lihat bagaimana tempatnya, macam mana tempatnya. Macam mana tempatnya. Kalau tahu sejarah banyak. Kalau mau tahu. Cuma lihat buku kan, baca buku tapi tempatnya macam mana, kawasannya macam mana. Jadi bila kita curiga kita terbayang, di sini tempat Rasulullah. Di sini mungkin tempat ini tempat pernah tinjak Rasulullah. Mungkin. Tapi tempatnya memang di situ. Jadi terasa macam kadang-kadang saya kalau dalam hati saya Ustaz, ya Allah, kalau saya dalam surga saya mau diulang semua lihat macam mana perjuangan Rasulullah, macam mau melihat macam mana bang susahnya, pengorbanannya, suka dukanya, seronok Ustaz. Kita tidak ada macam Rasulullah. Tidak ada kita macam Rasulullah kan? Pengorbanan itu tidak ada. Macam Kota Taif sampai bila dakwah Rasulullah di Mekah, dia lari ke Taif. Malah di Taif dia lontar dengan batu sampai dia lari, Rasulullah lari. Malah Jibril mau menghancurkan, mengatakan Rasulullah, ya Muhammad, mau aku hancurkan Penduduk Taif, kata Rasulullah, jangan, mereka tidak tahu. Malah didoakan dengan kesejarahan. Sejarahnya. Jadi jangan tak terbayang, disakiti pun dia dilontar sampai luka-luka. Tak marah, malah dibiarkan, dimaafkan. Didoakan lagi, malah mereka tidak tahu, tidak apa. Jadi macam mana ada manusia kalau dia sendiri pun dilontar ke batu marah. Marah. Tidak ada orang ada marah. Saya pun marah. Lepas tu sampai dikasih anggur oleh Adas, Rasulullah bercakap kata bismillah. Jadi kata Adas, itu apa yang kamu cakap itu? Jadi Rasulullah menerangkan ini sampai dia masuk Islam. Yuk cerita tu. Siap, siap. Kena tak? Jangan ya. Ramai. Kakak belum tahu hati ni. Ramai mana? Ramai. Anak aku ada saja. Lalai itu motor. Jadi babu. Dapat. Dia tidur dia tadi lembas. Mana tidur? Mana tidur?
Allah ramai. Dia ada tempat yang senang naik ke sana, tempat susah naiknya. Ada yang situ tangga punya senang. Tempat salah naik. Tempat apa? Ada tangga rata bisa. Gaman. Ramai ya. Tidak apa-apa. Yang mantang kasih semaya. Tiga kaya. Ramai tiga kaya. Ya jangan lembek nih mancil ke sedikit man. Oh ini man. Tidur saja di sana. Tinggal barang pusing balik kan tamteng. Tidak tahu lalai. Apa? Pecah tinggal beli dia. Ya, mana Bapak? Semanini kalau itu. Semanini. Itu udah ke sana tangga kah? Itu bisa kalau naik ke sana tuh. Sana tangga. Supaya depan orang kan. Ramai ya waktu itu mana cuma dia sebelum 12 Pak. Sana ambil yang laki sana. Kakak sama bapak. Lagi jalan. Ada yang belum? Siapa lagi yang belum? Tangan. Oh, anakku balik ngambil ngambil barang, tapi dapat biar tak kita. Anakku ya ke tiga barang. Oke. Tapi dapat ya pernah kemari juga. Kita ya pernah kemari tengok. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Oke. Kita sekejap. Kita doa sekejap. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di bawah Jabal Rahmah, tempat namanya Bukit Jabal Rahmah dan tempat pertemuan Nabi Adam di bawah Bukit Adam. Mana ada situ pahala, pahala. Di bawah bukit ini saja. Mana banyak biji begitu kok. Dan tempat pertemuan Nabi Adam dengan Hawa. Kata guru kami di sana dengan dia beritahu kami di sini sebagai pertemuan Nabi Adam itu di bawah bukit situ saja. Akan di atas bukit itu. Dapat diletakkan tanda atau supaya kenal saja kita itu ada tempat Jabal Rahmah. Kalau
dibuatlah tugu seperti itu. Jadi maknanya tempat pertemuan Nabi Adam itu kata guru kami di Mekah di bawah bukit Jabal Rahmah ini. Adapun tempat di mana wukufnya Rasulullah SAW dengan para sahabat di bawah bukit ini juga tempat tujuh karena sampai ke sini nih di kawasan wukufnya bagian Rasulullah SAW untuk para sahabat. Dikira itu Rasulullah SAW berjumlah pada tahun ke-9 hijrah Rasulullah SAW duduk di Madinah. Rasulullah mengajar ibadah haji dengan para sahabat 100.000 orang sahabat banyak dari Madinah. Kemudian berjalan Rasulullah SAW daripada Madinah dengan membawa 100 ekor unta yang dibawa Rasulullah. Adapun tahun ke-6 hijrah Rasulullah SAW duduk di Madinah, Rasulullah mau masuk ke Makkah membawa 70 ekor unta. Untuk apa? Untuk disembelih dan dibagi-bagi kepada fakir miskin yang ada di kota Makkah. Dan tahun ke-9 hijrah Rasulullah SAW di Madinah mengerjakan ibadah haji masuk Arafah sini. Kemudian Rasulullah membawa 100 ekor unta. Kajian apa aja? 100 ekor unta dikalikan dengan 5.000 rial berapa tak? Hah? 5.000 rial dengan 100 ekor unta. 200.000 kan? Apa cari? Itu yang Rasulullah ini mau berkorban di Makkah, mau membeli makan dari miskin Makkah dengan biaya 500.000 rial. Man pun tinggal. Bayangkan saja, siapa yang berani mengeluarkan duit banyak-banyaknya. Duit bakal Kalau ada doang, satu dosis kan kenapa? seperti besi, keluarkan 500.000 rial untuk apa? Untuk kurban ke Makkah. Maksudnya kan, tidak ada orang macam itu. Berani, kenapa? Karena banyaknya duit tersebut. Kemudian Rasulullah SAW sampai di Arafah sini, Rasulullah sembahyang di masjid, tapi Rasulullah masih kesel. Ada banyak orang dengan haji akbar, haji besar. Satu kali haji sama dengan 70 kali haji pada hari-hari biasa. Satu kali haji pada hari Jumat pahalanya sama dengan 70 kali hari haji pada hari-hari biasa. Itu pahalanya dan disebut dengan haji akbar. Haji akbar kan hari Jumat tuh. Kemudian Rasulullah mengerjakan salat di sana zuhur dengan asar, kemudian Rasulullah masuk ke bumi Arafah sini. Untuk apa? Untuk berwukuf. Wukuf di sini maknanya berhenti duduk di sini pada hari 9 Zulhijjah. Bila masanya jam 12 setelah sembahyang zuhur sampailah malam hari di sini duduk di sini dengan disebut dengan berwukuf namanya. Setelah wukuf di sini kemudian Rasulullah SAW pergi ke mana? Ke Mina. Rasulullah ke Muzdalifah, kemudian Mina, kemudian menyembelih unta di sana. Yang mana 100 ekor unta tadi yang disembelih Rasulullah hanyalah 63 ekor saja. Kenapa disembelih 63? Karena umur Rasulullah 63 tahun. Rasulullah membagikan alamat kepada para sahabat-sahabat di sini ada dua. Di antaranya Rasulullah menerima ayat yang terakhir di sini kan. Ayat terakhir di sini turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala telah aku sempurnakan agama dan kenikmatan pun telah sempurna sudah. Tidak ada yang disampaikan Rasulullah lagi di masa itu. Kenapa? Karena sempurna udah agama sempurna sudah itu. Kemudian setelah sempurna agama yang mana di sini para sahabat mendengarkan kata kesempurnaan agama itu, maka sahabat semua ketawa, suka, riang gembira. Abu Bakar menangis, Sayyidina Abu Bakar, ada yang mengatakan Sayyidina Umar menangis di sini. Sayyidina Umar menangis, kemudian ditanya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar kenapa kamu menangis? Katanya kalaulah habis sudah yang engkau sampaikan ya Rasulullah, mesti ada yang kurang. Sempurna sudah engkau sampaikan, mesti ada yang kurang. Siapa? Engkau ya Rasulullah akan mendengarkan kami. Ternyata apa yang dicakap oleh Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar tadi ternyata betul. 82 hari Rasulullah SAW setelah mengerjakan ibadah haji balik ke Madinah, kemudian Rasulullah pun wafat di
Madinatul Munawwarah. Ini pertama, alamat yang pertama di sini dibagi Rasul, tapi Rasul sahabat tidak perasan. Kemudian alamat yang kedua, Rasulullah memberikan tanda-tanda habis umur Rasulullah SAW adalah di Mina. Rasulullah menyembelih unta 63 ekor unta saja. Tidak sempurna 100. Kalau lah 100 ekor disembelih Rasulullah, mana Rasulullah umur 100 tahun baru meninggal dunia. Jadi 63 saja disembelih Rasulullah SAW. Memang betul apa yang disembelih Rasulullah 63, sampai ke Madinah Rasulullah meninggal dunia umur 63 tahun. Jadi bumi Arafah ini bumi para anbiya, bumi orang-orang salihin, dan bumi tempat di mana mereka dan orang-orang yang datang ke sini meminta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini tempat turunnya rahmat, tanzilur rahmat, tanzilul maghfirat, turunnya rahmat, turun keampunan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkumpulnya para bumi nabi-nabi kan, para nabi-nabi, para anbiya, kemudian orang-orang wali dan orang-orang saleh di sini berkumpul semua ini untuk berhukum di Arafah, bumi Arafah ini. Dan alhamdulillah kita berada sekarang di bumi apa ya? Bumi Arafah, yang mana salah satu doa Rasulullah SAW di sini adalah supaya kita dapat memanggil keluarga kita yang belum datang ke sini. Dan ada juga amalan supaya bagus deh, yang belum dapat jodoh bagus dibagi amalan deh, amalan daripada Sayyidah Khadijah supaya dapat jodoh. Misalnya ada anak keluarga yang belum dapat jodoh nih ya, nah, jadi doakan saja. Apa bacaannya? Bacaan Sayyidah Khadijah nih. Bacaan Sayyidah Khadijah untuk mendapatkan Rasulullah SAW, bacaannya adalah ya sabila yassarah, Ya sabila ya sabila yassarah. Baca saja itu di 7 kali, insya Allah mudah-mudahan mendapat jodoh yang terbaik. Macam Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kalau ada anak, apalagi keluarga, doakan saja tuh, ingatkan saja untuk mereka mendapat jodoh yang baik, insya Allah. Karena bumi ini tempat apa namanya, bumi Arafah tempat mustajab doa. Kemudian bumi Arafah ini tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa yang disebut dengan Jabal Jodoh di sini kan. Dan tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kita sama-sama berdoa di sini, insya Allah. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma istawda'tuka fi hadzal makan asy-syarif syahadati bi annani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama ballagtani fi hadzal makan asy-syarif faballigh ya Allah li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa liman awsana wastawsana bid du'a ila hadzal makan asy-syarif li'adai manasikil haji ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat bi barakati hadzal makan iqdi hajatina wa yassir umurana wa farrij humumana ya rabbal alamin. Ya sabila yassara, 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 ya sabila yassara. Allahumma yassir umurana wa farrij humumana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan berkat kita berdoa di sini tadi